Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dalam pembelajaran kita di Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam kitab Yesaya, pasalnya yang kedua. Di episode hari ini kita akan berbicara tentang keadaan bangsa ini di bawah kekuasaan Kristus, di mana damai berkuasa. Akan ada perbedaan pesat antara keadaan mereka di pasal 1 ketika mereka masih dalam kerusakan dan keadaan mereka ketika Kristus berkuasa terhadap mereka dan mereka kembali kepada Dia dengan hati yang ingin bertaubat saat masa pencobaan besar setelah pengangkatan gereja. Kemudian kita akan berbicara tentang hari Tuhan. Apakah itu? Apa yang terdapat dalam hari Tuhan? Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kehadiran Anda sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Kami tahu Anda berusaha keras untuk bisa Sama sekali bersama tidak. kami saat ini. Dengan senang hati. Tuhan memberkati Anda. Tuhan berkati Anda. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Kita akan rehat sejenak dan kita akan mulai pembelajaran kita di pasal yang kedua setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Saudara Yosef, sebelum kita mulai mempelajari pasal 2, kami meminta pemirsa terkasih untuk menulis kepada kami di halaman Facebook kami Semua Kitab Suci pendapat tentang kitab Yesaya. Beberapa saudara menanggapi menuliskan tanggapan mereka. Emil dan Iren menulis ini adalah Injil yang kelima. Soher Abdul El-Masih berkata ini menunjukkan kebesaran kesucian Tuhan di hadapan kelemahan dan kerusakan manusia. Esam Gaber berkata ini adalah Injil kelima. Mafdi Makdi berkata ini adalah buku harapan, kegembiraan, dan penyembuhan, restorasi, dan kemuliaan setelah penderitaan. Saya akan mengambil kata-kata Mafdi Makdi yang mengatakan ini adalah kitab harapan, kegembiraan, penyembuhan, pemulihan, dan kemuliaan setelah penderitaan untuk melanjutkan pelajaran kita di pasal 2. Menghubungkan dengan yang barusan dikatakan dengan topik kita, apa topik dari pasal 2? Jadi kita bisa melihat ada dua topik. 4 ayat pertama berbicara tentang gambaran ketika Kristus berkuasa seperti yang diharapkan semua ciptaan. Seluruh ciptaan telah merintih bersama-sama mengharapkan saat yang menyenangkan, yang disebut waktu untuk memulihkan segala sesuatu dan disebut waktu yang menyegarkan. Yesaya menjelaskan saat-saat ini dengan luar biasa dalam 4 ayat. Pertama, sisa pasal ini berbicara tentang kejahatan dan penghakiman pada hari Tuhan. Ada kejahatan yang mengerikan dari bangsa ini. Hasilnya adalah pada hari Tuhan, pada saat penghakiman yang dahsyat untuk orang-orang jahat di dunia ini sebagai awal untuk mendirikan kerajaan yang penuh sukacita. Benar, saya akan baca ayat 1-4 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa.
Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ada berkata bahwa ayat-ayat ini menjelaskan keadaan dari bangsa ini ketika Kristus berkuasa, ketika kedamaian berkuasa. Di ayat 2 dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Apa yang dimaksud dari gunung tempat rumah Tuhan dalam penjelasan tentang bangsa ini? Arti dari ungkapan gunung tempat rumah Tuhan menjelaskan tentang kerajaan. Allah akan membangun kerajaan. Jika kita membaca sebagai contoh di Mazmur 2, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Maka ada raja dan gunung. Sang raja adalah Mesias dan gunung adalah gambaran tentang kerajaan. Saya percaya bahwa ini juga berbicara tentang kerajaan di dunia. Itulah mengapa ia berkata segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi. Seluruh dunia akan kembali kepada Kristus bukan karena hasil dari pengajaran tentang firman seperti yang diajarkan. Ini adalah pengajaran yang tidak tepat. Karena Kristus telah berkata dengan jelas di Matius 13 bahwa gandum dan gulma keduanya bertumbuh bersama sampai musim tuaian akhir umur. Tetapi akan datang suatu zaman yang dikatakan oleh Yesaya ketika seluruh dunia diubahkan dan mereka menyembah Tuhan. Atau seperti yang dikatakan di Zefanya pasal 3, tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa yakni bibir yang bersih. Mereka akan berbicara dengan kata-kata yang menyenangkan Tuhan ketika Kristus memerintah. Ketika kita berbicara tentang kitab-kitab nubuatan secara umum dan tentang kitab Yesaya secara khusus, dan kita berbicara tentang kerajaan milenial Kristus yang penuh sukacita ketika Kristus datang dan memerintah bumi, banyak yang akan protes. Mereka berkata, dari mana Anda mendapatkan ini dari Alkitab? Kristus berkata dalam persidangan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kristus menggambarkan kerajaannya adalah kerajaan rohani dan ini adalah pemerintahan rohani. Kristus memulainya ketika dia disalib, dan dia sekarang menang atas orang-orang yang beriman. Inilah kerajaan milenial seperti yang dikatakan secara rohani. Namun cerita bahwa dia akan datang kembali setelah pengangkatan, dan bahwa dia mendirikan kerajaannya di bumi, itu adalah cerita yang tidak memiliki dasar. Bagaimana tanggapan Alkitab terhadap tuduhan ini? Yang telah kita baca. Mohon jelaskan lebih lanjut. Contohnya ketika dia mengatakan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan apakah semua orang dimanapun menyembah Tuhan sekarang? Hal ini akan terjadi. Di mana kita membaca ini? Misalnya di Mazmur 22 saat dia mengatakan itu. Semua bangsa, semua keluarga, bangsa-bangsa harus beribadah di hadapannya. Seluruh dunia akan tunduk kepada Kristus menurut Mazmur pasal 22. Ngomong-ngomong, di Mazmur pasal 22 ada 21 ayat yang berbicara tentang penderitaan Kristus. Semua ini benar-benar tergenapi. Saat mereka berkata, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ini terjadi ketika dia digantung di kayu salib. Sisa Mazmur dari ayat 21 sampai dengan akhir, dari ayat 22 sampai akhir, ini berbicara tentang kemuliaan Kristus di seluruh dunia. Akan tunduk kepada dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Tepat, segala ujung bumi, di hadapannya akan bertut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Artinya semua manusia akan memuja dia. Apakah ini sedang terjadi sekarang? Tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi akankah itu terjadi? Itu pasti akan terjadi. Apakah maksud Anda bagian mengenai nubuatan tentang penderitaan Kristus telah digenapi secara harfiah? Benar. Dan nubuat-nubuat yang terkait dengan pemerintahan dan kemuliaan Kristus juga harus digenapi secara harfiah. Atau apakah Anda memikirkan hal lain? Saya sangat setuju. Jadi nubuat tentang penderitaan, celaan, penghinaan digenapi secara harfiah dan jika menyangkut kemuliaan Kristus kita tidak percaya? Logika buruk macam apa ini? Mohon beri interpretasi kata-kata Kristus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Apa maksud Kristus? Saya akan menjelaskannya pada 3 kata Silakan. yang dikatakan Kristus. Pertama, dia berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Tidak, kita tidak mengatakan bahwa kerajaan Kristus ada di dunia ini. Ini bukan salah satunya. Caranya tidak sama. Seandainya kerajaanku ada di dunia ini, hamba-hambaku pasti sedang berperang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Karena sama kerajaan juga di dilakukan oleh dunia. kerajaan di dunia untuk menjadi raja. Anda bahkan harus memiliki pasukan walaupun jika mereka preman untuk menjadi raja di lingkungan sekitar atau di daerah tempat Anda tinggal, Anda harus tetap kuat. Tidak, sikap Kristus tidak seperti itu. Hal yang kedua adalah bukan dari dunia ini, dunia yang rusak ini, tapi jangan lupa bahwa ada dunia. Yang dikatakan Ibrani pasal 2 ayat yang kelima, dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Hal ketiga yang dikatakan Kristus, tapi sekarang
Kerajaanku bukan dari sini, bukan sekarang. Kristus tidak akan memperoleh kerajaannya dari dunia, tetapi akan memerintah di bumi pada setiap orang, pada setiap manusia. Benar, benar. Ketika dia berkata di ayat 2, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menumpunya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Kita tahu pemerintahan milenial Kristus di bumi berhubungan dengan pemerintahannya atas orang-orang lamanya yang akan kembali kepadanya, kaum yang tersisa. Tapi di sini dibilang sekelompok negara, semua negara datang ke sini. Jelas bahwa ini adalah kerajaan yang lebih luas daripada Yerusalem. Mohon jelaskan ciri pemerintahan Kristus dalam hubungannya dengan Israel, yang kelak akan kembali kepadanya, dan segala bangsa. Ibu kota dunia atau kerajaan dunia adalah Yerusalem. Namun, kerajaan itu bukan hanya milik bangsa ini saja. Jika kita membaca Yesaya pasal yang ke-49, Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tidak, tetapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit dan memberi hormat, dan besar-besar akan sujud menyembah. Jadi Kristus akan memerintah seluruh umat manusia dan akan menjadi ibu kotanya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tapi mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini berarti bahwa seluruh dunia akan kembali pada Kristus. Seperti yang dikatakan di sini, pintu kerajaan akan menjadi kedamaian. Bagi mereka yang mengatakan bahwa kita sekarang hidup di bawah pemerintahan Kristus, melakukan apa yang dikatakan di sini, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Apakah ada lokasi di mana tidak ada Yang peperangan? terjadi sekarang adalah kebalikannya. Mereka mengubah Tepat. mata bajak menjadi pedang, mereka mengubah uang menjadi senjata. Hal yang Benar. tersebar luas di dunia ini adalah senjata. Tidak ada wilayah khusus di wilayah kita yang tidak ada berperang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama beberapa dekade. Benar. Harus tidak di zaman kita tidak pernah melihat apa yang kita lihat saat ini. Benar, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan. Tidak masuk akal jika seseorang atau negara manapun hari ini mengakui bahwa ia mampu membawa perdamaian ke bumi. Bahkan organisasi internasional yang didirikan suatu hari nanti dengan tujuan mencapai perdamaian telah membuktikan kegagalan mereka dalam mengurus hal ini. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang jahat. Dan jika Anda mengharapkannya, pemirsa yang terkasih, untuk melihat persaudaraan menyebar di antara orang-orang, Anda akan kecewa karena manusia tidak mampu mendatangkan kedamaian ke negara ini. Tidak akan ada kedamaian selama dosa masih ada dalam hati manusia. Dan selama manusia memimpikan kedaulatan atas sesamanya. Dan dengan demikian, kasus seperti ini akan terus terjadi di negeri kita sampai Raja Perdamaian Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara Yosef, laporan yang kita lihat mengatakan bahwa ada banyak upaya untuk membawa perdamaian di dunia dengan organisasi perdamaian, tetapi tidak ada perdamaian di bumi. Benar. Kapan perdamaian akan menguasai bumi? Kapan? Kapan? Saat dunia menawarkan pangeran perdamaian. Perdamaian ditawarkan kepada manusia pada hari kelahiran Kristus. Orang tidak menjaga perdamaian dan yang aneh adalah bahwa mereka tidak hanya menolak pangeran perdamaian, tapi mereka memilih teroris, Barabas. Mereka memilih teroris dan lebih memilih dia daripada Kristus. Tak heran jika dunia saat ini dipenuhi Kristus. Mengapa Anda terkejut? Anda menabur, lalu Anda menuai. Anda menabur penolakan terhadap Kristus. Siapa yang akan memberi Anda kedamaian dan Anda memilih teroris? Ketika Kristus datang dan dia akan datang, dia akan bawa kedamaian dan nubuatan yang disebutkan dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima akan tergenapi, namanya disebutkan Raja Damai. Memang benar, bukti terbesar bahwa kita sekarang belum berada di era milenium adalah kekacauan dan kehancuran dari dunia. Kita melihat kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Tetapi ketika Kristus memerintah, maka akan ada perdamaian di seluruh dunia. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Jika ada kebenaran dan kedamaian pada pemerintahan milenial, mengapa pemerintahan itu akan berakhir dalam waktu 1000 tahun? Dan jika akan berakhir, apakah berarti kedamaian akan berakhir? Benar. Apa ciri-ciri milenium? Mengapa selama 1000 tahun? Bukankah ini kerajaan yang kekal? Dan ketika pemerintahan milenial berakhir, apakah perdamaian milenial akan berakhir juga?
Di antara nama-nama pemerintah milenial dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-10 sebagai persiapan kegenapan waktu. Kata persiapan berarti jangka waktu tertentu untuk menguji manusia dengan cara tertentu dan melihat hasilnya. 1000 tahun akan menjadi 1000 tahun paling bahagiakan yang akan berlalu. Dari awal sejarah, tidak pernah ada hari-hari yang penuh kebahagiaan seperti itu. Banyak orang mengatakan bahwa masalah manusia tidak jahat. Orang-orang berpikir begitu. Tentu saja manusia itu buruk. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu jahat. Orang bilang manusia tidak jahat tapi keadaannya buruk. Ada kemiskinan dan lain-lain. Tapi tahukah Anda jika orang makan dan merasa kenyang, Anda tidak akan menemukan kejahatan. Anda tidak akan menemukannya. Oke, akan tiba saatnya di mana kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan akan datang sempurna. Periode ini akan berakhir. Untuk menguji manusia, setan akan keluar menurut Wahyu pasal 20. Dari penjaranya untuk waktu yang singkat dan akan menyesatkan bangsa-bangsa. Dia akan mengumpulkan banyak orang seperti pasir di laut. Dan manusia akan buktikan bahwa dia gagal. Ini akan terjadi di mana dunia akan dibakar, orang jahat akan dibakar, dan penghakiman atas tahta putih yang besar akan terjadi. Kemudian datanglah kekekalan di mana kebenaran berdiam selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam apa yang Alkitab sebut sebagai perhentian Tuhan. Perhentian Tuhan ini adalah awal dari keabadian, hari kekal Tuhan. Benar. Ini membuat saya ingin bertanya, yaitu ayat dari 5 sampai dengan akhir pasal, apa yang mereka bicarakan? Jelas di sini bahwa hari Tuhan disebutkan. Kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan hari Tuhan dan apa saja yang akan terjadi. Hari Tuhan dimulai dengan kesusahan besar, yaitu setelah pengangkatan. Kita sedang menunggu pengangkatan. Setelah itu akan datang hari-hari sulit. Pengangkatan gereja ketika gereja dibangkitkan dari bumi. Benar. Setelah itu akan datang hari-hari yang sulit, yaitu kesusahan Yakub atau kesusahan besar, kesengsaraan yang tidak pernah terlihat. Kita dapat menganggap ini sebagai malam hari Tuhan. Setelah itu, Kristus akan muncul, dia akan dinyatakan dan dia akan memerintah dan kita akan memerintah bersama dia. Kita dapat menyebutnya sebagai pagi hari Tuhan. Dalam Alkitab, hari adalah sore dan pagi hari, dan jadilah petang dan jadilah pagi satu hari. Hal ini telah diulang sebanyak 6 kali dalam Kejadian pasal pertama. Hal yang sama berlaku untuk hari Tuhan yang memiliki sore dan pagi. Malamnya akan menjadi kesengsaraan besar. Inilah yang dibicarakan dalam ayat 5 sampai akhir pasal ini. Namun mengenai pagi hari pada hari Tuhan, matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Inilah yang dibicarakan dalam 4 ayat pertama pasal ini. Di dalam Alkitab juga disebutkan tentang hari Kristus, hari Allah, dan hari Tuhan. Ya. Kita ingin membedakan antara hari Tuhan, hari Kristus, dan hari Allah. Hari Tuhan sebenarnya kita katakan adalah jangka waktu yang panjang. Ini dimulai dengan kesengsaraan besar dan kemudian Kristus muncul. Dan mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun. Jadi hari Tuhan itu berlangsung selama 1000 tahun atau lebih. Hari Kristus adalah saat bumi dalam keadaan keras. Orang-orang beriman akan berdiri di hadapan tahta Kristus di surga. Kedudukan kita di hadapan tahta Kristus di surga disebut hari Kristus. Ini akan terjadi selama 7 tahun, masa kesusahan besar di bumi. Atau jika saya mengatakan 3,5 tahun, tepat. Kemudian tibalah hari Tuhan di akhir. Setelah hari Tuhan selesai, kita katakan 3,5 tahun lalu 1000 tahun. Setelah hari Tuhan selesai, hari Allah dimulai ketika ada langit dan bumi baru di mana kebenaran berdiam. Ini adalah keadaan yang kekal. Saya juga dapat menambahkan pengadilan manusia di mana kita hidup sekarang. Pengadilan manusia adalah hari di mana manusia mengucapkan perkataannya. Mereka mengangkat siapa yang ingin mereka angkat dan menjatuhkan siapapun yang mereka inginkan. Tapi ini tidak akan berlanjut seperti ini. Suatu hari yang disebut hari Tuhan akan tiba, kita diberitahu manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Anda memberitahu bahwa hari Tuhan itu petang dan pagi. Ya. Izinkan saya mengatakan bahwa pagi hari di hari Tuhan tergambar pada ayat 1-4 Benar. ketika Kristus memerintah. Malam adalah kesengsaraan yang akan menyertai di hari Tuhan dalam kemarahannya. Mohon ceritakan tentang beberapa ciri malam itu, malam hari Tuhan, dalam ayat dari 5 sampai akhir pasal. Jadi sebagai contoh dia memberitahu kita dari ayat 5 tentang mengapa Allah marah. Maka ia berkata, sungguh telah kau buang umatmu yakni kaum keturunan Yakub. Mengapa? Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Mereka dipenuhi dengan mitos-mitos kafir. Saat ini ateisme sedang tinggi. Mereka menolak Alkitab. Tahukah Anda apa alternatifnya? Alternatifnya adalah mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Ini adalah mitos-mitos kafir. Dan sihir seperti orang Filistin.
Ini berarti mereka akan menggunakan ramalan. Banyak generasi muda yang mengikuti ilmu sihir dan mereka menolak firman Tuhan. Oleh karena itu, murka Tuhan akan datang. Inilah salah satu hal yang membuat Tuhan murka. Namun, juga di antara sifat-sifat hari Tuhan, manusia yang sombong akan direndahkan. Hari-hari kesusahan besar akan menjadi hari-hari yang sangat memalukan dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Misalnya inilah dikatakan ayat 12. Lalu dia berkata, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Semua ini akan terjadi pada hari Tuhan di mana kesombongan manusia yang tinggi akan direndahkan. Pandangan manusia yang angkuh akan direndahkan dan hanya Tuhan yang akan ditinggikan di hari itu. Pasal ini diakhiri dengan perkataan, jangan berharap pada manusia. Ayat 22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Bagaimana Anda menjelaskan ayat penutup ini, Saudara Yosef? Saya menganggap ayat ini bukan hanya rangkuman dari keseluruhan pasal, tetapi seluruh perjanjian lama. 4.000 tahun dari kejadian sampai Maleaki. Sistem yang besar, Tuhan sedang menguji manusia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jangan berharap pada manusia. Itulah sebabnya muncullah salib Kristus. Faktanya salib Kristus dari satu sisi, Tuhan berhenti di situ mengenai manusia. Ketika kita baca Roma 6 ayat 6, dia berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Mengapa Allah di dalam salib Kristus menyalib manusia lama? Karena tidak ada harapan pada manusia lama. Hukum mengharapkan harapan, bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi karena manusialah yang tidak tahu. Oke, penuhi hukum, lakukan perintah. Berapa banyak yang bisa dibenarkan oleh hukum Tuhan? Tidak ada. Apakah hal itu sungguh mustahil? Hukumnya sangatlah sederhana dan sangat masuk akal. Lalu kenapa? Karena sifatnya sangat lemah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa kesimpulan dari semua ini? Berhentilah berharap pada manusia. Lupakan manusia. Manusia tidak mampu sama sekali. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Saya datang kepada Dia dalam Kristus. Manusia kedua adalah... Sama manusia. Benar. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan tentang waktu pemulihan semua hal yang sedang kita bicarakan. Setelah kita katakan pada saat itu ciptaan yang selama ini sama-sama mengeluh akan dibebaskan. Saya ingin tahu bahwa setelah ia mengeluh dan dibebaskan, apa yang membuatnya terbakar di hari yang terakhir? Apa yang membuatnya terbakar dan muncullah langit baru dan bumi baru? Saya ingin tahu. Benar, silakan Saudara Yosef. Jika kita kembali ke surat Petrus yang kedua, pasal 3 dia akan beritahu kita, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Dia tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi dia berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kebenaran akan berkuasa atas ciptaan pada masa milenium, itu tidak akan berdiam. Ia akan berkuasa dan memerintah. Kebenaran akan berkuasa dan memerintah tetapi tidak akan tinggal. Karena akan ada kejahatan yang luar biasa. Tetapi kita menunggu langit baru dan bumi baru. Pertama tidak akan di dalamnya segala dosa atau kesalahan. Juga langit dan bumi ini telah menyaksikan banyak kejahatan dan Tuhan ingin menghancurkan dosa sepenuhnya dari pandangannya. Jadi inilah teater untuk banyak kejahatan akan dihancurkan. Untuk menghadirkan langit baru dan bumi baru, tempat berdiamnya kebenaran, itulah hari Allah. Tidak akan ada seperti nyanyian indah yang berbunyi, jejak dosa apapun akan dihapus. Kejahatan akan hilang. Di hari yang kekal atau hari Allah, aku akan tinggal bersama Sang Kekasih. Anda sebutkan bahwa kejahatan luar biasa akan terjadi di milenium ini. Ya. Mungkin karena semua pendatang di pemerintahan milenial akan lahir dari Tuhan. Ya. Tapi generasi-generasi akan lahir di era ini. Dan benih dosa masih ada dalam diri mereka, tetapi setan yang menggoda mereka yang diam di bumi belum dilepaskan. Ketika dilepaskan di hari-hari terakhir, pada akhir pemerintahan milenial untuk sementara waktu, siapakah yang akan memiliki kerusakan yang dalam? Inilah salah satu alasan penghakiman Tuhan atas langit purba dan bumi purba ini. Tapi bukankah
itu mungkin terjadi untuk orang percaya yang lahir dalam Tuhan untuk berbuat Mungkin. dosa? Mungkin saja itu artinya kita tidak memperoleh infabilitas hanya karena kita dilahirkan dari Tuhan. Dalam satu kekekalan kita akan memperoleh infabilitas, namun di kerajaan milenial, bahkan orang percaya pun bisa berdosa. Itulah sebabnya ada pengorbanan dosa menurut Yeskiel 40 dan pasal berikutnya. Baik, terima kasih banyak Saudara Yosef. Ini benar-benar sebuah pembelajaran yang sangat kaya. Kita beruntung Tuhan memberikan kita kata-kata yang kaya Benar. ini. Tuhan memberkati Anda, kita akan merangkum episode ini bersama hadirin di studio. Tentu pelajaran hari ini membahas dua bagian yang penting. Keadaan bumi di bawah pemerintahan Mesias, Kristus, kemudian hari Tuhan, dan murka Tuhan. Saudara Yosef memberitahu bahwa pagi hari pada hari Tuhan adalah masa pemerintahan 1000 tahun dan malam hari adalah murka Tuhan, hari penghakiman. Mohon beritahu saya tentang periode pemerintahan Kristus di bumi, bukti-bukti alkitabiah dan logis apa yang saya miliki dan saya yakini. Periode pemerintahan rohani atau pemerintahan literal. Bagaimana bisa pemerintahan ini bersifat literal, bukan pemerintahan rohani? Dalam Mazmur 22 ada 21 ayat berbicara tentang penderitaan Kristus yang terjadi secara harafiah dan sisa kitab Mazmur ini berbicara tentang kemuliaan Kristus. Hal ini meyakinkan saya bahwa kemuliaan pasti akan terjadi secara harafiah, bahwa Kristus akan datang dan memerintah secara harafiah. Karena penderitaan digenapi secara harafiah, pemuliaan akan menjadi kemuliaan yang harafiah. Bagaimana Saudara Yosef? Itu benar. Adakah yang perlu ditambahkan? Tidak sempurna. Baik. Saya ingin tahu apa definisi dari hari Tuhan. Ini adalah waktu setelah pengangkatan gereja. Dimulai dengan kesengsaraan yang besar. Setelah itu akan ada waktunya bagi Kristus untuk menampakkan diri. Ini akan meluas hingga pemerintahan milenium. Sekitar 1000 tahun atau lebih. Ya, itulah hari Tuhan. Ini adalah hari Tuhan. Namun ada hal-hal yang disebut hari Kristus, hari Allah, dan hari Tuhan. Bagaimana cara membedakan hari-hari ini? Hari Kristus adalah ketika orang-orang beriman akan berdiri di hadapan tahta Kristus ketika terjadi kesusahan besar di bumi. Namun hari Tuhan adalah Mereka akan seperti berada di surga, di mereka hadapan akan tahta berada di Kristus. Di surga. bumi ada sengsara. benar. Hari Allah adalah keadaan yang kekal, sekarang kita berada di pengadilan manusia. Kita ada di pengadilan manusia. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Kita dapat mengatakan itu adalah hari Tuhan. Itulah saatnya manusia yang sombong akan direndahkan dan hanya Tuhan yang akan ditinggikan pada hari itu. Benar. Peraturannya hanya untuk Tuhan dan penghakiman hanya untuk Tuhan. Ya, pada hari itu Tuhan akan menjadi satu dan namanya Kekuasaan satu. hanya miliknya. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, dunia merindukan perdamaian. Banyak perjanjian damai yang terjadi namun gagal pada penerapan pertamanya. Dunia membutuhkan perdamaian dan haus akan perdamaian. Jika Anda berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa, tapi Anda takut dan gentar pada Tuhan, Anda butuh damai sejahtera Tuhan. Dan kedamaian Tuhan diberikan dengan percaya pada karya Kristus di kayu salib. Namun jika Anda berdiri di hadapan Tuhan dan merasa yakin Anda mempunyai keyakinan dan keberanian untuk datang ke hadapan Tuhan, saya memberitahu Anda selamat berdamai bersama Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.